pendapat Anda sampah sekarang, mulai agak kasar. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005 itu sudah jadi milik umum sekarang. Datangi majelis apapun yang mengajak kerukunan. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Hanya amarah itu ada dua macam. Ada marah pada tempatnya, ada marah tidak pada tempatnya. Yang dicela itu kalau tidak pada tempatnya, atau pada tempatnya tapi melampaui batas. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Hati-hati, presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalannya syaitan. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Dia ini yang garis keras, yang menganut teologi maut yang saya katakan ya. Teologi maut itu sebuah teologi yang mengajarkan berani mati dengan tidak berani hidup. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang sunnah seperti kita ini jangan diam. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI HRS masih menjadi perbincangan publik. Pro dan kontra terkait kehadiran HRS di Indonesia memantik tanggapan beberapa pihak. Salah satunya Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Shihab, yang memberitakan komentar terkait perilaku HRS yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Habib Husin mengatakan perilaku Rizik Shihab bertolak belakang dari misinya, yakni revolusi akhlak, tapi tidak memakai akhlak ketika tampil di hadapan umat. Setiap HRS tampil itu selalu bikin gaduh. Nah, yang terakhir ini tolak belakang dengan misi dia revolusi akhlak, tapi nggak pakai akhlak, ucap Habib Husin saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu 25 November 2020. Husin Shihab merasa kecewa dengan perilaku HRS. Ia mengatakan bahwa Habib yang membawa nama Zuriyah bin Shihab atau sebagian menyebutnya bin Shihab atau bin Shihabuddin harus mencerminkan akhlak Rasulullah, sebagaimana dilakukan orang tuanya terdahulu yang membawa Zuriyah bin Shihab. Mana ada bin Shihab model seperti HRS? Selama kita tahu, kakek nenek kita yang ada membawa turunan Zuriyah bin Shihab. Gak ada yang model kayak HRS. Kita kan belajar dari sejarah mengenai kakek buyut kita, ucapnya. Selain itu, Habib Husin menegaskan bahwa Habib yang membawa Zuriyah bin Shihab itu cerdas-cerdas dan pintar-pintar di kalangan Zuriyah, tidak seperti Habib Rizik yang dinilainya melenceng. Habib bawa nama Zuriyah bin Shihab. Bin Shihab itu pintar-pintar, kok ini nyeleneh? Bin Shihab itu dimana-mana di kalangan Zuriyah terkenal pintar-pintar, tapi ini bin Shihabnya nyeleneh, keluar jalur dari jalurnya Zuriyah bin Shihab. Gak ada bin Shihab kayak gitu, ujarnya. Di sisi lain, petugas gabungan TNI Polri sempat dihalangi Laskar Front Pembela Islam saat akan melakukan penyemprotan desinfektan di gang rumah Rizik Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Jumat 27 November 2020 pagi. Sempat terjadi perdebatan alot antara Dandim 0501 Jakarta Pusat, Kolonel Lukman Hakim dengan seorang petugas Laskar FPI. Dalam pantauan, rombongan petugas TNI Polri yang melakukan penyemprotan tiba di depan gang rumah Rizik di Jalan Pakis pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, 4 orang petugas Laskar FPI sudah berbaris dan berjaga di depan Jalan Pakis gang rumah Rizik. "Assalamualaikum," kata Lukman sambil mengatupkan tangan. Para petugas Laskar FPI pun membalas salam dari Lukman. Lalu Lukman menjelaskan kedatangannya ke area Petamburan ini adalah dalam rangka bakti sosial HUT Kodam Jaya.
Bakti sosial ini berupa rapid test massal, penyemprotan desinfektan, serta pengecatan kampung. Awalnya perbincangan berlangsung santai. Para petugas Laskar FPI itu menyambut baik niat TNI di kawasan Petamburan tersebut. Namun, terjadi perdebatan alot saat Lukman Arif mengungkapkan ingin turut menyemprot Kang Rumah Rizik. Petugas Laskar FPI itu beralasan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasannya. Arif pun kemudian menegaskan bahwa Petamburan termasuk Kang Rumah Rizik masih termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, TNI Polri tak boleh dilarang untuk masuk. Ini kan wilayah NKRI. Petamburan ini wilayah kita. Kita petugas, seluruhnya bisa kita masuki, kata dia. Arif juga menegaskan, pihaknya tak hanya melakukan penyemprotan di Kang Rumah Rizik, namun berbagai titik lainnya di kawasan Petamburan. Ia juga menekankan di lorong Kang Rumah itu terdapat rumah warga lainnya. Ini kan lorong rumah-rumah biasa, sama dengan yang lainnya, tidak ada yang istimewa, kata dia. Akhirnya, setelah perdebatan selama sekitar 5 menit, Laskar FPI mengizinkan petugas TNI Polri memasuki Kang Rumah Rizik dan melakukan penyemprotan. Namun, Laskar FPI meminta petugas yang masuk dibatasi. Lukman pun setuju. Ada 5 petugas yang masuk ke gang itu dan melakukan penyemprotan. Penyemprotan desinfektan pun hanya dilakukan di sepanjang lorong gang, tidak sampai masuk ke dalam rumah. Wakil Ketua Umum FPI Aziz Yanuar menilai yang terjadi kesalahpahaman antara anggota Laskar FPI dan Dandim Lukman Arif. Menurut dia, anggota Laskar itu mengira petugas TNI Polri itu akan menyemprot desinfektan di rumah Rizik. Oleh karena itu, petugas sempat melarang karena rumah Rizik adalah properti pribadi dan juga sudah rutin disemprot desinfektan. Mungkin dikira mau masuk rumah HRS, ujarnya. Aziz menambahkan, penjagaan di depan Kang Rumah Rizik Syihab juga oleh Laskar FPI dilakukan sebagai upaya preventif agar orang asing tidak bisa sembarang masuk ke lingkungan itu. Aziz mengakui bahwa di gang tersebut tak hanya terdapat rumah Rizik, namun juga warga lainnya. Namun ia menyebut bahwa tetangga Rizik juga senang dengan penjagaan dari Laskar FPI tersebut. Preventif penjagaan di gang, toh warga juga senang dijaga rumahnya, kata dia. Adapun dalam beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah kerumunan dari massa simpatisan Rizik Syihab di kawasan Petamburan. Kerumunan sempat terjadi pas saat massa menyambut kepulangan Rizik Syihab 2 pekan lalu. Kemudian, kerumunan kembali terjadi setelah Rizik menggelar acara pernikahan putrinya yang juga sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rizik sendiri saat ini jatuh sakit dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Pada Jumat kemarin, Rizik diketahui melakukan tes swab COVID-19 secara diam-diam tanpa berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Pemprov Bogor. Bagaimana menurut Anda?